Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hai, malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Minbi. Hai, Mams Anggi, ada Mams Dea, Mams Diana Indah, sama ada Mams Kiana dan Mams lain semuanya yang hadir saat ini. Mimpi ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di agenda Mamspiration bersama Nubi Mams hari ini. Sebelumnya apa kabar Mams hari ini? Semoga Mams semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Alhamdulillah, Minbi. Amin. Mama Anggi gimana kabarnya? Sehat? Sehat? Alhamdulillah, Minbi, sehat. Alhamdulillah. Senang banget ya Mams ya rasanya bisa ketemu dan bertumbuh sama Mams semuanya. Dari bulan ke bulan kita selalu mengadakan agenda Mamspiration ini. Coba dong Minbi mau absen tulis di kolom chat yang hadir dari mana aja sih? Dari kota mana aja boleh tulis di kolom chat ya. Ada Mams Karlina dari Bandung. Oh, banyak juga dari Bandung. Cuacanya gimana, Mams, di Bandung? Di Bogor hari ini syahdu banget. Sama sih, Mams. Syahdu banget. Wah, ada dari Manado juga. Dari Surabaya nih. Surabaya gimana, Mams? Mams di Surabaya kayaknya masih panas kah? Atau kebagian hujan-hujan dari Bogor dan Bandung? Jakarta. Oke. Oh, di Surabaya hujan. Ada lagi di Jepang juga. Masya Allah. Lagi holiday ya, Mams Nurwita ya. Oke, Mams karena waktunya juga sudah jam kita kurang lebih sudah lewati 8 menit ya. Mindi mau menyampaikan aja terima kasih banyak yang sudah bergabung di acara Momspiration hari ini. Karena menjadi ibu itu tentunya bukan perjalanan yang selalu mudah ya Mams ya. Ada kalanya kita merasa ragu, merasa kurang, bahkan merasa insecure dengan peran yang sedang kita jalani. Tapi hari ini, Mimbi mau kita semua saling mengingatkan bahwa ibu hebat itu nyata. Bukan karena selalu sempurna, tapi karena terus berproses, bertahan, dan memberi makna dalam setiap peran yang dijalani, entah sebagai ibu atau sebagai seorang istri. Nah, kebetulan tema hari ini juga ibu hebat itu nyata dari rasa insecure menuju penuh makna. Semoga Minggi harap sesi ini bisa jadi ruang aman untuk moms, jadi tempat berbagi, belajar, dan pulang dengan hati yang lebih ringan. Oke, amin ya moms ya. Untuk menemani kita hari ini, Mindi sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau akan berbagi pengalaman, insight, dan sudut pandang yang semoga bisa menguatkan kita semua sebagai seorang ibu. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung sambut aja Mams narasumber kita hari ini. Ada Mams Anggi Tessa Sandiargi. Silakan Mams Anggi. Terima kasih, Minbi. Minbi, saya Sama-sama. izin dulu apa all off cam ya, karena Oh jaringannya ya, masih agak luplek. Mohon maaf sekali ya. oke. Nggak apa-apa Mams, aman Mams Anggi. Ya, terima kasih banyak. Sebelumnya, terima kasih buat Minbi dan Nubiko yang sudah memberikan kesempatan ya untuk saya, khususnya sih bisa berbagi ruang bertumbuh bersama di Momspiration ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Oi, Allah Subhanahu wa non. Ta'ala bahwa untuk hari ini, meskipun kita masih berkumpul di Zoom, tapi semoga kedepannya kita bisa berkumpul bersama ya, Minbi dan Nubi Komang Amin, semuanya. amin. Amin. Doakan ya Mams ya. Semoga ada agenda Iya, Mamspiration dengan versi iya. offline. Amin, Jadi amin, amin. selain via virtual seperti Zoom ini, kita juga semoga bisa saling bertemu, saling bertatap muka. Jadi Amin, biar amin, ceritanya amin. lebih Iya, iya, tersampaikan ya Mams ya. iya, iya, Semoga iya. aja stunning. Iya, alhamdulillah juga ya kita eh,
sampaikan rasa syukur kepada Allah ya yang telah memberikan kesehatan dan Hmm. juga kita sudah melewati di pembuka tahun ini ya, pahit manis pada episode di tahun 2025. Semoga pembuka tahun ini menjadi awal mula kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya untuk semuanya. Amin. 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 Langsung aja ya tanpa berlama-lama. Iya, saya mau mengucapkan juga terima kasih nih kepada para Nubi Moms yang berkenan hadir di sore hari ini. Semoga kita bisa Ya, saling sharing ya, Moms, dari setitik pengalaman saya menjalani peran sebagai ibu. Tanpa wow, berlama-lama nih ya. Ini luar temanya biasa. tentang ini ya, tentang rasa insecure menjadi penuh makna. Iya, Bismillah. lumayan Mungkin berat ya Mam Sanggi ya ya temanya berat ini. berat banget. Jadi yang ngantuk-ngantuk, ayo Mas, sediakan kopi kalian, rujak kalian, sebelah kalian sambil mendengarkan Mam Anggi. Kerja. Minbi untuk itunya mau dari Minbi saja tema yang tadi. Boleh, 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 boleh. boleh. Jadi Minbi aja yang share materinya ya. Izin, ya, izin Minbi. Terima kasih Iya, banyak. sama-sama Mams ditunggu ya. Boleh Iya, siap. ngobrol-ngobrol aja Mams Iya, terima sama kasih Mams banyak, Mam, yang lain. semuanya nih. Yang di Bandung, salam kenal ya, sama yang di luar kota Bandung. Mudah-mudahan nanti ada playdate Nubiko di Bandung. Amin. Wah, Mams Anggi lagi di ini di Bandung ya Mams Anggi ya? Emang asli orang Bandung sih, Oh Mam. asli, oh asli Bandung. Bandung Iya, daerah mananya Mams? saya di kabupatennya, Mam, Soreang. Oh Soreang. Oke, Iya, Mams Anggi aku udah send ini ya request alhamdulillah. akses ya. Siap. Boleh tolong. Oke, siapa nih yang bulan depan mau jadi narasumber? Sudah ya, Mam? Oke, tungguin Big Sec ya. Siap. Masih belum bisa, Mams Anggi. Masih belum bisa ya. Nanti saya coba. Mm-mm. Pengen Minbi tapi nggak ada keahlian apa-apa. Nggak mungkin, Mams. Hmm, Gimana ya kalau nggak bisa? Nggak ada keahlian apa-apa. Nggak harus punya keahlian apa-apa kok, Mams. Jadi Mams Inspiration. Ahli apa nih? Bisa mengendalikan air, angin. Nggak perlu, Mams. Jadi Mamspiration ini sebenarnya diadakan, Nubiko adakan sebagai wadah, sebagai tempat para mam semuanya bisa bercerita, bisa jadi tempat mam semua ngerasa didengarkan, begitu. Jadi kalau misalkan kalian mau sekedar sharing aja, itu bisa banget, Mams, di sini, gitu. Jadi bukan harus yang kalian harus sudah keahlian apa gitu, misalnya bisa Ini gue lagi ketemu teman. bisa membawa jet tempur misalnya, nggak perlu kayak gitu kok, Mams. Bisa mengendarai pesawat tempur, bisa mengendarai kapal selam, nggak harus kok. Tuh, kata Mams Ai, ahli dong kita semua buktinya bisa keluar makhluk hidup, yaitu anak kita dari rahim kita bisa menaklukkan hati suami dulu. Betul, Mams. Itu kan suatu keahlian juga. Kalian jangan merasa kalian nggak punya keahlian apa-apa ya, Mams ya. Kalian semua itu udah luar biasa. Betul banget. Iya, apa sih Mimpi? Kayaknya Mams Kiana udah muak banget ya sama Mimpi. Maaf ya, Mams. Ini sebenarnya jam-jamnya jam-jam ini baru pertama kali sih Mamspiration hadir di jam apa ya ini? Jam apa ya namanya? Iya, biasanya malam ya. Mm-mm. Jamnya krusial banget nih dari sore mau ketemu dari siang ketemu malam nih tengah-tengah. Insecure berarti aku ya. Bisa dibilang sih seperti itu Mams. Nah, makanya cocok banget nih buat dengerin ceritanya Mams Anggi. Ini Mams Anggi kayaknya belum bisa mimpi buka juga deh Mams.
Iya nih aku juga belum bisa nih Mam. Min, Mimbi, bentar ya. Kenapa ya? Hmm, kalau misalnya coba di-sharing tanpa ini dulu Bentar ya. nggak apa-apa, nggak tanpa Aku coba materinya dulu nggak pakai. apa-apa. Mm-mm. Nanti dulu nih. Langsung Kenapa ya? aja. Eh, Jadi Mams kalau misalnya memang mau jadi Momspiration, di deskripsi grup Nubi Mams itu ada linknya. Jadi kalian bisa isi apa aja yang misalnya yang pengen kalian ceritain di situ di acara Momspirationnya. Terus kenapa kalian mau menceritakan itu gitu. Apapun cerita yang kalian punya itu bakalan Mimbi tampung dan itu Mimbi yakin pasti bakalan jadi inspirasi buat Mams yang lainnya juga. Oke, Ini sudah Mam, ada belum ini? keluar nih. Iya, udah ada. Keluar. Ada Oke, nih. siap. Hmm. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Minbi ya. Iya, silakan, Mams. Iya. Ini sesuai dengan judulnya ya, Ibu Hebat Itu Nyata, Rasa Insecure Menuju Penuh Makna. Bismillah. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu nama saya tuh Anggitesa Sandiargi, seorang ibu yang memiliki anak berusia 35 bulan, berasal dari Kota Bandung. Kegiatan saat ini aktif di media sosial dan mengurusi rumah tangga. Jangan lupa follow IG aku ya, @anggi_tesa. Aduh, jadi promo ya. Mohon maaf. Sebelum ke materi, pasti setiap mam di sini akan mengalami perasaan yang namanya tidak aman. Betul kan ya mam ya? Tidak percaya diri, cemas, ragu, mau mam working mom ataupun mau mam yang ada di rumah, menurut saya perasaan ini pasti ada. Itu yang dinamakan insecure ya mam ya. Tuh. Iya, betul. Dan hadirnya perasaan ini tuh menurut saya setiap manusia itu mengalami fase-fase perubahan dari yang tadinya kita seorang anak bertumbuh menjadi remaja, dewasa, dari seorang wanita ke istri, lalu ke ibu itu tuh akan mengalami eh, perasaan ini gitu akan muncul. Tapi menurut saya perasaan ini adalah hal yang sangat normal yang bisa kita rasakan. Namun di sini juga terdapat bahaya-bahayanya ya, Mam ya. Atau maaf penyebabnya dulu deh. Penyebab mengapa sih insecure itu ada. Ini bagi kita seorang ibu salah satunya adalah perubahan fisik setelah melahirkan. Ini tentu menjadi momok bagi kita, terkhusus wanita ya, Mams. Saya mengalami ketika bekerja. Yang tadinya gadis, badan saya sangat langsing, tiba-tiba naik berpuluh-puluh kilo. Itu tuh ada perasaan beban mental tersendiri saat datang ke tempat kerja yang tadinya bisa menggunakan pakaian yang sangat cocok gitu, tiba-tiba yang harus milih banget ukuran. Nah, itulah timbul benih-benih insecure, Mam, terkadang. Yang kedua tuh ada perbandingan sosial. Terkadang di zaman sekarang melihat media sosial itu menjadi tolak ukur kita dalam berkehidupan. Tapi faktanya banyak di antara kita yang merasa kurang cukup gitu. Kita hanya melihat highlight orang, kita hanya melihat reels orang gitu. Sehingga insecure itu muncul adalah akibat dari kita sendiri yang selalu membandingkan diri kita dengan eh, influencer-influencer yang memang sudah di level yang berbeda gitu dengan kita. Nah, yang selanjutnya di sini ada standar pribadi yang tinggi dan perfeksionis. Ini tentu kita rasakan ya, Mam ya, mengingat di zaman era digital ini semakin akses yang semakin terbuka lebar membuat kita memiliki standar kehidupan yang melebihi kapasitas kita atau kemampuan kita. Nah, seringkali itu menjadi penyebab kenapa kita sering insecure gitu. Dan yang terakhir adalah kurangnya validasi dan dukungan. Ini tentu dari pihak internal seperti suami atau keluarga yang kadang kita tidak didukung atau divalidasi keberanian kita untuk melahirkan. Di situ kadang-kadang timbul ya Mam perasaan apakah saya ini bermakna, apakah saya ini berharga itu tuh timbul otomatis di benak kita
Saya tuh kayak perasaannya kayak nggak bisa apa-apa ya, padahal udah ngurus anak sebegitu capeknya dan suami tidak mengindahkan hal atau tindakan yang kita bikin gitu. Nah, itu tuh kadang membuat benih-benih insecure mulai bermunculan, Mams gitu. Lalu di sini nih, Mams, kalau kita tidak bisa meng- menahan diri untuk mengalihkan dari perasaan insecure, bahayanya itu lumayan cukup berdampak ya bagi kita seorang ibu. Yang harusnya kan ibu itu menjadi peran utama di keluarga ya, Mam. Saya juga kerasa banget sih perbedaan peran ketika saya bekerja dan sekarang saya memutuskan di rumah. Ternyata ibu yang di rumah itu harus benar-benar eh, standby lah ibarat kata. Nah, tapi kalau kita tidak bisa mengalihkan perasaan insecure, ini bahayanya nih, Mams. Yang pertama itu dampak pada kesehatan mental, Mams. Nah, gangguan kecemasan atau depresi. Ini tuh kita akan merasakan rasa khawatir yang terlalu berlebih atau overthinking. Yang kedua, gangguan makan. Karena kita terobsesi dengan penampilan tadi yang fisik kita berubah setelah melahirkan, kita niatnya diet, tapi justru malah tidak sesuai dengan porsi atau tidak sesuai dengan keseharusannya, maka ini berimbas juga terhadap fisik kita, kepada tubuh kita juga. Dan sindrom penipu atau imposter syndrome. Nah, ini tuh kita kadang merasa tidak pantas, Mam, atau tidak cukup baik, meskipun kita sudah meraih pencapaian. Nah, itu pasti ada ya untuk insecure-nya yang karena kita saking insecure banget sudah tidak ada dukungan apapun gitu loh misalnya. Dan yang keempat itu rasa takut yang berlebih atau paranoid. Dampak pada hubungan sosial juga terjadi ya Mams ya. Kesulitan membangun hubungan, kita tuh takut ditolak, menghindari keintiman, isolasi sosial, menjadi tertutup dan menarik diri dari lingkungan sekitar, mencari validasi eksternal. Ini kita seringkali terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Dalam artian baik dengan partner hidup ataupun dengan ketika kita bekerja mungkin dengan relasi yang kita membutuhkan validasi karena kita tidak memiliki validasi internal itu loh. Selanjutnya adalah dampak pada produktivitas dan fisik. Penurunan produktivitas ini takut banget mengambil resiko atau kesempatan ya, karena di awal udah overthinking, sehingga kita takut gagal. Keputusan buruk, ini tuh keputusan yang tidak sehat juga yang kita rasakan. Lalu yang keempat, maaf, yang selanjutnya adalah masalah fisik. Karena kita sudah tidak bisa mengontrol yang namanya insecure di dalam hati atau di diri kita, sehingga stres akibat terlalu insecure itu dapat memicu tekanan darah dan dapat melemahkan sistem imun. Ini ya bahayanya nih Mams ya. Semoga kita bisa mengalihkan ibaratnya hal yang sudah benih-benih insecure yang sudah tertanam tuh sudah mulai kita alihkan gitu Mams. Ini ada salah satu sedikit lah Mams ya, cara saya pribadi mengatasi insecure itu. Yang pertama, dekati Sang Pencipta. Menurut saya ini adalah part terdalam bagi kita sebagai seorang ibu untuk menyadarkan diri kita, untuk menyadari bahwasannya kita makhluk yang diciptakan sempurna ya oleh Allah, sehingga ketika kita merasa beban hidup ini terlalu amat berat, ketika ekspektasi kita ini terlalu amat berat, kita pasrahin aja sama yang punyanya gitu loh, Mas. Kalau saya, ketika menyikapi hal ini, eh, izin sedikit bercerita dari peralihan saat saya bekerja, lalu saya memutuskan untuk resign, saya mulai menyadari satu hal, pentingnya membiasakan diri dengan pembiasaan ibadah harian ya. Kalau kalau saya pribadi ya Mams dengan cara mendekatinya. Di situ kita akan merasakan
berdamai dengan diri sendiri itu lebih indah gitu loh. Kalau saya melakukan halnya itu seperti amalan-amalan sunnah ya, meskipun belum bisa konsisten setiap hari ya, seperti ibadah harian, kayak zikir pagi petang, itu saya harus selalu usahakan gitu. Yang biasanya tadinya saya tilawah cuma berapa halaman, nah sekarang diusahakan agak banyak. Dengan cara seperti itu justru menambah ketenangan. Jadi tujuan utama kita itu bukan ingin dilihat orang, tapi ingin dilihat sang penciptanya. Karena kita mendekati dulu nih sang penciptanya supaya kita tidak terlalu larut dalam perasaan yang namanya insecure tadi gitu ya, Mams. Yang kedua, tingkatkan self compassion. Kita berusaha berbicara pada diri kita sendiri bahwa diri kita ini hebat, bahwa diri kita ini indah ya, karena perjalanan menjadi ibu itu menurut saya indah. Yang tadinya kita ini hanya seorang anak kecil yang ibu bapak kita besarkan, lalu kita tumbuh menjadi remaja, kita bersekolah, lulus, lalu kita bisa mengalami yang namanya bekerja, dan sekarang kita menjadi seorang ibu. Itu adalah tingkat pencapaian tinggi gitu bagi seorang wanita. Jadi saya sering berbicara dengan diri saya sendiri, apalagi kalau setelah sholat mungkin ya bagi muslim, saya merasakan bahwa saya ini diberikan Allah itu benar-benar banyak kelebihan. Sesederhana saya bisa menjaga anak gitu ya, sesederhana saya bisa menciptakan kebahagiaan kecil bagi keluarga saya. Ya ternyata kita ini wanita tuh hebat gitu. Nah kadang kala kita hanya melihat kelebihan dari tontonan-tontonan Instagram ya atau media sosial lain yang mengedepankan kayak kemewahan atau hal lainnya gitu. Sehingga kita lupa tentang kelebihan diri kita. Kita tuh bener-bener hebat gitu di titik kita menjadi seorang ibu gitu loh. Yang ketiga, nah ini nih, batasi media sosial. Dalam proses ini tentunya saya kan mulai belajar nih, eh, Mams, menjadi konten kreator. Dalam perjalanan belajar tentunya saya sangat membutuhkan media sosial ya. Tapi hal utama yang saya lakukan adalah saya mencoba mengatur kedisiplinan diri saya dengan memfilter tontonan yang membuat saya bahagia, Mam. Tontonan yang membuat saya bisa berpositif gitu. Karena dengan cara seperti itu kita akan merasakan, oh ternyata kalau kita kayak gini, kita tuh kayak diberi rasa cukup aja gitu. Kita kayak diberi, oh iya ya syukur banget ya dengan tontonan yang positif itu kayak kita ngelihatnya ke bawah, kita nggak ngelihat ke atas. Kalau kita ngelihat ke atas, si A udah kemana 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 kayaknya capek gitu. Tapi kalau kita melihat tontonan yang positif, kita filter, eh, oh iya ya berarti caranya saya pun kayak udah keluar dari zona nyaman yang tadinya misalnya di kantor kita ngapain doang, tiba-tiba kita harus bikin video, kita harus ngonten dengan sekemampuan kita. Oh iya ya, ternyata dengan cara kayak gini tuh ringan ya kita melakukannya. Oh kita jadi kayak bertambah bersyukur aja gitu loh, Mam. Kalau kita benar-benar menfilter dari awal tontonan-tontonan yang membangun diri kita. Selanjutnya yaitu pilih lingkungan yang positif. Ini menurut aku sih ini sangat penting ya, karena dengan lingkungan yang positif itu tentu pertemanan kita tuh sesuai dengan kita akan mengikuti teman kita gitu sesuai kebiasaannya. Begitu pula kita dalam memilih pertemanan dengan circle yang positif bisa mendukung kita pencapaian setitik kita, mereka bisa sama-sama saling merayakan, itu tuh akan menjadi kebahagiaan tersendiri loh, Mams, buat saya ya, khususnya kalau udah punya lingkungan yang positif, wah itu keren banget gitu. Kita tidak di judgment, kita mau membuat konten yang seperti apapun kayak rasanya enteng banget gitu ya, mereka tuh kayak ih keren ya keren. Dengan cara seperti itu kita kita saling support gitu. Itu lebih menenangkan ya, Mams. Lalu fokus pada perawatan diri. Nah, kalau saya pribadi sih untuk olahraga masih belum konsisten, tapi sedang mencoba ya. Olahraga, terus makanan yang bergizi dan ini yang terpenting adalah lakukan hal yang
para mams sukai. Semisal me time kita lagi nonton Dracin, ya kita luangkan agar mood kita, agar perasaan kita berbunga kembali gitu. Lalu apapun lah hal yang membuat moms disukai itu menjadi fokus kita untuk merawat diri kita. Bukan hanya diri, fisik kita, tapi mental kita juga bahagia gitu. Dan kalau misalnya nih, memang dengan cara-cara dari nomor 1 sampai nomor 5 kita sudah bisa teralihkan. Lalu nomor 6-nya, maaf, maaf, lalu kita memang masih belum bisa menghilangkan yang namanya insecure. Nah, ini boleh nih, Mams, cari bantuan profesional ya. Misalnya kita ke psikolog kah atau ke psikiater kah gitu. Kita ada teman berbicara yang sesuai komposisinya lah, yang pas, yang bisa mendengarkan tanpa menjudgment, agar juga perasaan insecure itu tidak mulai hilang gitu loh. Itu tuh. Nah, jadi ada sedikit kalimat yang saya rasakan setelah peralihan dari saya bekerja dan menjadi ibu rumah tangga di rumah, bahwa insecure bukanlah hal yang buruk ya, Mams. Jika kita menyadarinya untuk membuahkan value, jadikan ia sebagai keharusan kita yang haus dan lapar akan pengetahuan. Ini saya rasakan sekarang. Jadi saat saya awal-awal resign, insecure tuh, aduh gimana ya. Saya nggak punya bakat dalam mengedit video sama sekali gitu. Ini saya rasakan banget. Tapi saya juga kayak membutuhkan diri untuk lebih produktif gitu. Kayak di rumah aja mengurusi anak, kayaknya kurang cukup gitu. Dan saya mulai gitu kayak, "Ah, ya udahlah Bismillah kita mulai aja gitu ya, baca-baca buku atau apa." Ternyata yang tadinya kita di kantor kayak ngerasa insecure banget gitu, kita tuh kayak cuman keahlian itu aja gitu ya berputarnya, tiba-tiba saya memutuskan untuk berhijrah. Lalu benar-benar itu tuh dikasih jalan banget gitu sama Allah, kayak ini, wih Masya Allah ya. Ternyata ketika kita berprasangka baik, rasa insecure itu menjadi penuh maknanya bukan hanya untuk saya, tapi untuk keluarga. Oh, Alhamdulillah nih, saya dapat ini, dapat itu gitu ya. Dari yang tadinya kita cuma bisa membeli ya, waktu saya bekerja tuh kayak nggak kepikiran. Oh, ternyata ada ya bisa dapat produk gini. Oh, ternyata ada ya. Ih, Masya Allah ya, ternyata kalau kita benar-benar berpikir positif bahwa Allah akan membuka jalan dari pintu yang gak diduga, itu tuh benar terjadi gitu. Kayak, oh ya, Masya Allah. Saya tuh tertegun banget pas awal-awal resign. Oh gini ya, cara Allah itu membantu kita tuh dengan pikiran kita sendiri gitu loh, Mam. Kalau pikiran kitanya memang positif, ya udah kita juga emang dipertemukannya dengan lingkungan yang positif seperti ini ya komunitas Nubiko ini adalah komunitas yang kalau boleh jujur awal banget aku daftar ini gitu loh. Jujur banget makasih Minbi ya sudah ada nih di komunitas khusus Moms ini tuh jujur saya awal-awal daftar di sini gitu karena kan mikirnya apa ya biar saya tuh bisa lebih nggak terkungkung dari pekerjaan yang terlalu di situ aja gitu ya. Akhirnya saya mencari gitu, oh ini ya ikut aja komunitasnya dan Nubiko ini adalah salah satu atau pertama kali saya ikut komunitas ibu dan anak tuh di sini gitu. Jadi bagi saya insecure itu bisa kok kita hindarin, bisa kok kita alihkan gitu ya, Mams ya. Jadi Kak, kita harus punya nilai value itu bukan berarti kita benar tadi nggak bisa apa-apa. Menurut saya setiap perempuan tuh bisa apa-apa loh, Mam, dengan versinya masing-masing. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, Mam. Asalkan kita dari awal harus yakin dan kita nggak apa-apa merangkak belajar gitu. Belajar, kita terus pelajari apa yang sedang kita atur strategi kita, manajemen kita bagaimana nih caranya ya biar kita tuh bisa ikut ini gitu ya itu tapi kan keberuntungan kembali lagi tapi minimal kita sudah mengatur diri untuk bisa lebih berdaya lagi gitu loh Mam ini kan khusus saya ya Mam karena merasa kalau di rumah aja kita kayak mengurus anak kayak gini doang tuh kayak gak cukup gitu itu Mams lalu nah ini ada sedikit banget ini bagi Mams semuanya ya.
jiwa kita itu cuman satu, Mam. Raga kita cuman satu, maka kita harus pinter memfilter yang baik untuk diri kita. Insya Allah ya, Bismillah. Saya mau ngucapin untuk Nubi Mams, terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah berjuang melewati ini. Pasti lelah, pasti sulit. Terima kasih sudah melewatinya dengan penuh kasih sayang. Ibu hebat itu, kamu hebat dengan versimu. Terima kasih sudah di titik ini dan Oh, berprasangka sebaik ini ya. Terima kasih untuk semuanya. wah, Masya Allah. Huh. Mam Sanggi, terima kasih banyak, Masya Allah, materinya. Ini singkat tapi benar-benar daging. Oh, Kayak Alhamdulillah. sangat-sangat relate, banyak banget yang relate sama apa yang pernah mereka alamin juga. Kayaknya ini masalah yang banyak banget terjadi sama mam semuanya ya. Mungkin di belahan dunia yang lain juga Mindi percaya pasti banyak mams yang merasa Eh, hal seperti ini. iya, iya, Cuman kuncinya kita tetap berprasangka baik sama nasib kita dan juga dengan Allah ya, ya Mams ya. iya, betul. Itu sih yang ditangkap dari ceritanya Mams Anggi. Ya, Oke, betul. sekali lagi Mimpi ucapin Hmm, terima kasih banyak Mams ya atas sharing dan iya, eh, sama-sama, Mimbi. insightful sekali untuk materinya hari ini. Dan sekarang mungkin Mams Anggi kita masuk ke sesi Q&A dan sharing ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi buat Mams mungkin ada yang mau bertanya atau mau berbagi pengalaman yang serupa juga boleh. Iya, Silakan boleh tulis di kolom chat atau mau raise hand bicara langsung sama Mams Anggi juga boleh. Jadi Mams semua di sini nggak perlu ragu karena kita berada di ruang yang aman dan juga saling menguatkan. Oke, ini Mams Windy. Menurut Mams Anggi, ini Min dibacain aja Mams Anggi ya. boleh, boleh, silakan, Mimbi. Oke, apakah menjadi ibu hebat itu berarti harus sempurna dalam segala hal, atau ada definisi lain yang lebih melegakan bagi mental kita? Kalau Ah, saya gimana menurut Mas? mm, izin menjawab, Mams Kiana. Terima Iya. kasih banyak ya. Kalau saya pribadi, saya merasa tidak harus sempurna loh. Karena gini ya, Mam, kita tuh punya kelebihan dan kelebihan itu justru yang menjadikan kita hebat. Jadi kalau harus diukur kesempurnaan itu, misalnya kita menjadi ibu yang soft spoken, misalnya menjadi ibu yang benar-benar ibu banget, menurut saya enggak. Karena kebutuhan kita terhadap anak-anak kita atau anak-anak kita butuhnya apa enggak harus mesti matok itu gitu, Mam. Menurut saya ya definisinya. Yang penting kita menjalaninya dengan bahagia aja dulu, Mam. Titik itu aja dulu, Mam. Kalau aku gitu, bahagia aja dulu, si anak bertumbuh kayak gini, kita nikmatin. Si anak, misalnya memang ketika dia memang membutuhkan kita untuk bisa beribu peri banget, oh, kita kayak ngerasa sempurna banget ya, karena tontonan kita melihat figuritasnya yang benar-benar soft spoken. Tapi di sisi lain, yang VOC juga menurut saya sempurna juga gitu loh, Mams. Kalau aku melihatnya. Jadi nggak Betul, harus karena selalu setiap orang tua sempurna. sih Mindi yakin, betul, setiap orang tua pasti punya versi terbaik ya Betul, untuk mereka dan untuk anak-anaknya juga. Gitu. iya. Nih, Mams Windy juga nanya lagi nih, Mams Anggi. Bagi ibu yang ingin mulai berkarya namun merasa nggak memiliki skill atau alat yang canggih, apa sih pesan Mams Anggi untuk memulai langkah pertama dari rumah? Kalau saya jujur, Mams, Nah, mungkin boleh di-sharing. awalnya saya saya juga sama, Mams. HP saya bukan HP yang sekarang gitu, yang lagi booming, enggak juga gitu. Tapi saya mencoba gimana caranya semua itu kayak bisa teratasi dengan beberapa, ya, yuk, sini. Bentar ya, maaf ya. Iya, Mams. Eh, Kalau untuk memulainya, dicoba aja dulu, Mams. Dicoba aja dulu, Mams, dengan versi Mams bikin. Misalnya kalau kita fokusnya nge-review, review aja sebisa Mams dulu gitu loh, Mams. Mm-mm. Paling kita harus punya time management. Aku harus membiasakan diri kayak seminggu. Kalau saya sih juga belum bisa sehari satu gitu ya untuk mengupload konten, tapi saya diikhtiarkan dalam seminggu harus bisa ada konten yang tersubmit gitu, Mam.
urusan Hmm, canggih atau enggak menurut saya kayak proses, Mam. Kecuali kita memang sudah punya keleluasaan untuk memilikinya, itu boleh. Tapi dan saya juga, Mam, jujur li ya, bukan tipe orang yang pengen ada, tapi saya melihat, oh ya udah kita nikmatin dulu proses ini gitu. Meskipun ada betul. kepengenan itu, tapi kita nikmatin dulu, lihat dulu feedbacknya. Oh, ternyata dengan konten yang sesederhana ini juga ada animonya kok gitu. Jadi kitanya Hmm, jangan merasa kalau aku belum ini kayaknya bakal gini. Enggak sih, Mam, itu hanya pemikiran kitanya aja ya. Tapi kita betul. coba dimulai dulu aja. Dicoba dimulai kok, Mam. Bismillah, saya coba mulai untuk hal ini. Niat atau kita kecondongannya mau kemana? Kalau kita mau seorang yang bisa konten review atau konten apa, kita ke situ dulu gitu, Mam. Kalau aku belajarnya ke situ. Hmm, oke. Oke, semoga terjawab ya, Mams Mm-mm. Windy, jawaban dari Mams Anggi. Nah, ini juga ada dari Mams Karlina nih, Mams Anggi. Kenapa ya, Mams? Meski sudah berusaha, ibu masih suka merasa kurang. Nah, ini biasanya emang Itu, banyak Mam. juga sih yang ngalamin ini. Bisa Iya. kasih tips nggak sih dari Mams Anggi mungkin, Mams? Kalau kurangnya definisinya tuh lebih kemana? Misalnya kalau kita kurang dalam mengurus rumah tangga. Kalau saya pribadi, saya berusaha untuk mengkomunikasikan dengan suami eh, cara cara begini baik nggak? Saya kayak gini, gini Hmm, nggak gitu. Kan kita juga kayak berusaha ya untuk memaksimalkan. Tapi saya selalu mengutarakan dulu ke suami, kalau saya seperti ini baik nggak ya? Kalau kayak gini baik nggak ya? Meskipun itu tuh untuk kebaikan keluarga gitu. Dan kenapa kita harus merasa kurang? Mungkin kita membutuhkan validasi itu loh, validasi orang lain. Kak. betul, betul. Itu saya rasain banget di awal-awal nikah ya, jelas Hmm, banget atau di awal-awal menjadi seorang ibu. Kita harus hindarin dulu aja perkataan orang sih, menurut saya. Lebih baik kita eh, diskusinya bareng sama suami aja, bahwa keluarga kita betul, tuh mau seperti apa. Jadi dari sana ketika Mams benar-benar 100% melakukan hal yang baik untuk keluarga, insya Allah gitu. Mam tuh kayak merasa udah aja cukup. Kan kita sebagai wanita hanya berusaha untuk menjaga marwah suami dan marwah diri kita. Ya udah kita udah baik betul, seperti itu udah gitu. Nah, kalau kita memang masih mendengar omongan orang lain yang jadinya kitanya nih yang malah menderitanya gitu loh, Mam, kayak ngerasa kita udah mendidik bener salah lagi, ini salah lagi kayak gitu sih, Mam. Tapi Bismillah aja betul, karena saya juga nggak tahu kondisi Mam sama keluarga tuh seperti apa ya. Eh, itu Mam betul. yang lebih tahu, tapi versi saya kita berusaha untuk filter tadi aja, Mam, filter omongan orang lain aja, kita filter omongan yang baik aja. Betul, ini setuju banget. Jadi jangan kita memvalidasi atau memenuhi kebutuhan atau keinginan orang lain yang ada di diri kita ya. Iya, Tetap jadi betul. versi diri kita sendiri aja. Nah ini ada dari Mams Dwi juga nih, Mams Anggi. Halo Mam Anggi, saya akan menjadi seorang ibu. Wah, selamat Mams Dwi. Wow, Sebelumnya kerja, selamat. tapi selama hamil saya resign dan ngerasain banget apa yang diungkapin Mam Anggi tadi. Tapi di titik ini masih sering insecure. Berapa lama sih Mam Anggi bisa di tahap bisa nggak insecure seperti sekarang? Oke, silakan Saya dijawab Mams Anggi. proses aja sih, Mam. Saya hampir setahun kok belajar berdamai dengan diri saya. Jujur li ya, karena setiap orang mungkin beda-beda case-nya. Jadi mungkin Betul, ketika case saya dari yang tadinya resign, eh enggak sih, kalau saya pas di tempat kerja justru udah insecure karena saya merasa kayak aduh saya ketinggalan zaman nih, udah punya anak, terus yang lain masih muda-muda gitu kayak aduh gimana. Nah, itu kalau saya insecure-nya. Tapi ketika udah belajar dari 1 tahun itu bercoba berdamai dan alhamdulillah justru setelah resign eh, insecure itu sudah mulai teralihkan sendiri, Mam. Jadi kitanya aja sih yang lebih kayak nyadar diri, menyadarkan diri sendiri gitu. Oh, ya udah saya ini hmm, kan lagi berjuang menjadi ibu itu aja, Mam. Jadi kembali lagi ke niat kita, kitanya harus terus terus ingat afirmasi positifnya memang antara kita dan diri kita aja gitu loh. Kayak gitu, Mams. Saya hampir setahun, nah, Mams, insecure itu iya. Wajar kok. yang penting proses ya Mams ya.
betul, betul. Bismillah, semoga pasti bisa Mam Bismillah. Dwi, semangat. Semangat Mams pasti bisa. Nah, ini ada Bisa dari insya Mam Allah. Susi juga. Mam Anggi, ini Mam Susi sama Mams Dea hampir mirip-mirip nih pertanyaannya. Jadi, gimana sih cara bagi waktunya Mams Anggi Hmm. antara keluarga tuh gimana sebagai waktu diri sendiri, ibu, jadi istri, dan tetap mengerjakan konten itu gimana sih cara ngebagi waktunya? Yang pertama, saya diskusikan dulu nih di awal tahun, apalagi kalau kalau pas awal-awal mengerjakan konten, kayak saya masih terlalu gamblang gitu. Apa yang harus saya lakukan tuh kayak masih bingung. Nah, ketika sekarang saya coba diskusikan sama suami, maaf ya, ketika kebetulan ini kondisinya beda-beda ya. Suami saya kebetulan kerjanya Hmm. 2 pekan pagi, 2 pekan lagi siang. Jadi saya bisa memanfaatkan waktu ketika dia kerja pagi. Ya, saya berusaha dulu sebagai seorang istri, tapi di sela-sela anak tidur, saya berusaha juga untuk sedikit-sedikit mengedit konten. Lalu setelah di anak bangun, saya peran juga sebagai ibu gitu loh. Nah, ketika malam anak sudah tidur, ya alhamdulillah bisa tuh. Kalau aku kayak gitu dulu sih. Jadi me time-nya ya Oh, sepinter-pinternya kita aja sih gitu ya kapan. Karena kan mungkin bagi kita yang awal-awal bener banget mimpi kita tuh kayak effortless. Kalau yang kita baru-baru gabung ya di perkontenan tuh effortless banget. Gimana caranya? Ya kita harus aktif dan produktif ya gitu. Kayak gitu. Kalau betul. saya kayak gitu sih, Mams. Tapi me time itu penting, Mams. Kalau saya me time Betul, ini ajak setuju. aja anak, ajak anak misalnya kayak saya sukanya jajan ya saya ajak anak aja sambil jalan kaki Hmm. ke supermarket terdekat kita jajan. Sudah itu udah hilang. Nanti kan anak udah terpola dengan tidurnya ya sudah kita insya Allah bisa sih kayak gitu. Oke, jadi lama-lama juga kita bakalan nemu celahnya ya, Iya, istilahnya Mam Sanggi betul. ya. Kapan Iya, kita punya waktu me time kita, atau ada waktu kita sebagai ibu, betul. sebagai Betul. istri, gitu. Manajemen waktunya juga nanti kita ketemu sendiri kok, Iya, betul banget. gitu. Nah, terus ada lagi dari Mams Ai. Gimana peran suami, lingkungan, dan keluarga besar dalam menghilangkan rasa insecure Mam Anggi dengan status dan peran bagi sebagai istri dan ibu? Menurut Wah, saya gimana peran peran suami dan lingkungan keluarga besar? Luar biasa nih harusnya peran ya. suami itu ya luar biasa banget. Suami itu harusnya 100% sih. Betul, Kalau full maksudnya support ya keluarga Mams ya. besar di sini, betul. Kalau keluarga besar tuh kan kita hanya sebatas say hi ya, apalagi kalau kita misalnya memang sudah berpisah gitu rumahnya gitu. Hmm. Itu penting, tapi menurut saya justru ketika kita semakin terlalu mendengarkan apa katanya, insecure kita malah timbul gitu. Tergantung keluarganya seperti apa dulu. Kalau peran suami menurut saya sangat 100% harus Betul. mensupport banget. Iya. Dari Karena kan suami. Gimana Mams? dimulai dari kita yang pas awal lahiran tuh kerasa banget ya Mams, yang awal lahiran kita yang tadinya biasa tidur nyenyak tiba-tiba harus ngasih ngasih ASI ke anak yang bangun 2 jam Betul. sekali. Nah, kebayangkan kalau misalnya memang suami yang nggak bisa support kita 100% Mm-mm. itu rasanya kita kayak sendiri dan Betul. keluarga juga belum tentu 100% bisa mengerti rasanya kita gitu. Kayak gitu. Mereka Betul. hanya melihat itu anak nangis, tapi sebetulnya yang bermasalah itu diri kitanya, ibunya yang Ibunya, memang sedang iya. butuh pelukan. Iya, Betul. Yang capek itu ibunya dan sinyalnya betul, itu sampai ke anaknya ya, Mams ya. betul, betul, betul banget. Betul. Wah, Hmm. memang jadi ibu tuh luar biasa banget ya. Ya, Mams Anggi, nggak capek kah jadi ibu plus konten kreator? menurut saya nggak, karena yang pertama ya, menurut saya lebih capek bekerja ya, karena mungkin ketika kita bekerja banyak sekali drama-drama perkantoran ya, yang setiap Hmm. maksudnya ada lah gitu. Betul, betul, betul. Jadi kita nyampe ke rumah tuh energi kita udah bener-bener tinggal 2% lagi, low bad Hmm. banget gitu. Tapi ketika konten ya kita capeknya ada, cuman seneng aja gitu kayak, ih meskipun kita kerja kayak dapat gaji, tapi beda gitu rasanya. Ya kita nggak dapet segimana gaji yang bulanan banget gitu, tapi rasanya itu feelingnya ketika anak bisa berkontribusi
enak enak banget gitu, Hmm. happy. Jadi kerja sama ya, Mams ya. Ya, sama ayahnya juga kan seneng banget. Oh, maksudnya Mams Windy gini, Mams. Oh Maksud gimana? aku, ketika anak tidur, kita jadi nggak bisa ikut tidur, malah ngedit atau tag video gitu. Jadi Oh mungkin jam iya, tidurnya berkurang gitu. ya Yang pengorbanan harusnya mam. istirahat, malah kita pakai buat ke produktif gitu, Ya, Mams. mm-mm. Pasti capek ya. Capek sih pasti di awal-awal apalagi. Tapi ya itu mau niatin lagi aja kalau kitanya memang niat ingin jadi konten kreator. Ya kita harus merasakan ketidaknyamanan di awal-awal kita berproses aja gitu. Itu Iya. aja sih. Jadi ya kalau Mams merasa oh ya udah berarti Mams jangan terlalu effortless banget. Misalnya yang tadinya jam tidurnya harusnya jam 10. Maaf, misalnya jam 8 nih bareng sama anak-anak. Ya udah aku sampai jam 11 aja deh dimaksimalin. Ya udah oke, nggak apa-apa. Yang penting kitanya ada progres aja gitu loh, Mams. Kalau Oke. aku betul. Oke, oke. Mams Anggi dibantu ART kah? Kata Mams Ai. Terus kalau ada acara terkait konten yang nggak bisa bawa anak tuh gimana? Enggak sih, enggak ada ART. Ini saya titipin ke, kalau misalnya saya harus sendiri ya saya sama suami, titipin ke suami, kalau enggak ke ibu saya. Jadi Ya, keluarga juga dekat ya, Mams ya? sebenarnya jauh jaraknya, Mams. Mimpi jauh, Oh, tapi saya ngelihat jadwal dulu aja. Saya jadi mengusahakan kalau misalnya saya dapat kesempatan untuk visit, saya diusahakan ketika suami siangnya gitu. Jadi anak saya bisa berangkat sendiri, tapi anak masih kondusif sama suami. Yang penting mm, sebelum jam berangkat suami, saya udah nyampe rumah gitu. oh, Mm. oke, full support. Nih support banget keluarganya, kata Mams Karlina. Alhamdulillah ya, Ya, Mams Anggi ya. Alhamdulillah ya. Insya Allah semuanya kita juga berproses, Mam. Pasti disupport. Iya, Iya, insya Allah kita semua tuh berdaya, Mams. iya, Insya Oke, Allah. ini nggak ada yang mau nanya lagi atau mau sharing juga sama Mams Anggi atau mau sharing langsung di sini via Zoom boleh atau sudah cukup lelah karena kan Mimpi tahu banget nih kegiatan kalian dari pagi ngapain aja terus sampai akhirnya bisa ada di Momspiration di acara webinar hari ini tuh kayaknya udah luar biasa banget kalian bisa menyempatkan waktu saat ini tuh Mimpi Iya, berterima kasih banget. banget. Iya. Sudah cukup lelah, Mas Windy. Oke, maaf. Kata Mams Umi Fadila, kita semua belajar. Halo Mams Umi Fadila, Mimi udah lama banget nggak ketemu sama Mams Umi Fadila. Bertumbuh, berkembang, berdaya, dan berkarya ya Mimbi dan Mams semua. Iya, Oke. Bukan cukup, tapi lelah banget. Materinya udah cukup, cukup relate juga. Emang ini materinya sebenarnya cukup general juga ya. Jadi semua moms Mimbi yakin pasti pernah ngerasain ada di titik seperti moms Anggi yang tadi ceritain. Dan mungkin ada yang baru pulih, yang bisa melewati itu, atau bahkan masih ada iya, di tempat yang sama. iya, Mimbi yakin kita semua ada di proses kita masing-masing, cuman timingnya aja yang berbeda. Kita betul. semua pasti ada posisi di mana kita semua ngerasa, wah, kita ini ibu yang sangat berdaya gitu. Kita ini udah luar biasa loh. Jadi buat Mams Windy yang tadi bilang Mams nggak bisa apa-apa, Mams nggak punya kelebihan apa-apa, itu salah besar. Iya, betul banget. Iya, karena Mimpi yakin eh, Mams Mams Windy bisa sampai ada di titik sekarang tuh itu udah luar biasa banget, Mams. Jadi jangan pernah ngerasa Mams itu nggak bisa ngelakuin apa-apa atau nggak punya keahlian apa-apa atau bahkan ngerasa nggak berguna nih jadi Iya, ibu atau jadi istri pasti tak. Soalnya kalau pemikiran seperti itu ujung-ujungnya pasti ada pikiran ke sana ya, Mams. Itu yang harus dihindari. Jadi betul. teruslah Mams berprasangka baik sama nasib kita sendiri. Iya, betul sekali. Oke. Iya, Mams Umi Fadila sudah lama nggak jumpa. Mams Umi Fadila juga Mimpi udah lama nih nggak ngeliat di acara-acaranya Nobiko, di webinar dan di Momspiration. Oh, masih ada chat masuk lagi nih. Yang pengen fokus jadi istri atau ibu aja juga nggak apa-apa kok. Yang penting happy. Kayak saya anak 4 ya urus anak suami rumah aja udah heboh. Jadi kalau ada waktu kosong self care aja atau sekalian self care atau olahraga bareng anak kayak barusan aku gabut malah potong rambut anak aku.
Susah juga nitip anak ke keluarga or pihak lain suami sibuk. Iya betul banget. Kita Iya, punya ritmenya betul sendiri betul. ya Mams ya. Apa yang Iya, bagi kita nyaman, lakukanlah gitu. Jadi jangan memaksakan, apalagi melihat kayaknya orang lain, kayaknya hidup dia enak deh. Kayaknya jadi ini enak deh. hmm, itu tuh. Kayaknya kita ngelihat di orang lain tuh enaknya aja ya. Kita nggak tahu apa aja yang udah pernah mereka lewati. Gitu. Oke, Mams Anggi. Iya, Terima kasih banyak untuk materinya hari ini. Sangat-sangat insightful. Dan terima kasih juga buat Mam semuanya yang udah hadir di Mamspiration hari ini. Walaupun jamnya di jam krusial ya, jam-jam segini. Mimpi tahu kalian semua lagi pada sibuk. Tapi kalian semua udah meluangkan waktunya. Dan terima kasih untuk pertanyaan dan sharingnya yang luar biasa dari mams-mams yang lainnya juga. Semoga jawaban dan cerita yang dibagikan hari ini oleh Mams Anggi dan dari Mimi juga bisa jadi penguat bahwa kita nggak sendirian dalam perjalanan ini ya Mams ya. iya. Terima kasih Terima kasih banyak juga ya Mas Mams udah hadir di Willy. webinar Mamspiration kali ini. Semoga di bulan depan acaranya masih tetap ada dan semoga lebih hikmat lagi dan lebih insightful lagi dari ini. Iya, Oke, amin. sebelum Minbi akhiri, kita dokumentasi dulu ya Mams yuk. Jadi kalau yang boleh, yang nggak keberatan, kita open cam, terus kita senyum. Oh iya, Mams Anggi minta tolong di stop share screen-nya juga ya. Oh, boleh, boleh. Silakan. Dah. Oke. Ayo Minbi tungguin siapa lagi yang mau open cam. Halo, Mams Umi Fadila. Itu yang open cam anak-anaknya. Lucu banget. Masya Allah, halo. Mams Ai, ada Mams Windy, Mams Dea, Mams Karlina. Hai. Ayo udah? Atau Mams Dwi sama Mams Susi bisa open cam? Atau langsung kita mulai aja sesi fotonya? Oke, langsung aja ya. Dalam hitungan ketiga, keluarkan senyuman terbaik kalian, oke? Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya, Mams ya. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, udah. Oke, Mam, semuanya yang udah hadir hari ini, terima kasih banyak. Semoga sesi ini meninggalkan makna dan mengingatkan kita bahwa setiap ibu itu hebat dengan caranya masing-masing. Jadi nggak ada insecure-insecure lagi ya, Mams ya. Jangan lupa, Mimpi ingetin lagi buat selalu aktif di komunitas Nubi Moms karena banyak banget program-program yang akan Mimbi share apalagi di bulan depan dan bulan selanjutnya serta nanti pemenang Moms Teraktif juga dari versi Momspiration akan Mimbi share di Nubi Moms di hari Senin nanti. Jadi selalu stay tune ya. Oke, terima kasih Mam Sanggi dan Mam semuanya. Mimbi Iya, pamit undur terima diri. kasih Selamat banyak beraktivitas Mimpi ya. kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas Waalaikumsalam meeting, warahmatullahi wabarakatuh. dadah, gitu. Dadah, ya. Dadah. Kasih.